Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Yang kemarin kita sudah membahas tentang ya fi'il, yang terakhir sampai fi'il ya. Yang mana fi'il tersebut itu yang berhubungan dengan waktu. Jadi waktu masa akan datang, sekarang maupun yang lampau. Ya. Adapun tanda fi'il secara umum, ada tanda fi'il secara umum itu ada ini qad, sin, saufa sama ta'u ta'nis sakinah. Ini ciri-ciri secara umum. Sehingga apabila kita jumpai di Al-Qur'an kata-kata kita jumpai seperti ini, maka itu adalah fi'il ya. Seperti contohnya itu di Al-Quran itu kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Itu kan ada saufanya kan? Saufa, ya. Ya, saufa ta'lamun, saufa ta'lamun. Nah, maka itu adalah fi'il. Maka adalah fi'il. Saufa ta'lamun. Ada saufanya. Ya. Sehingga itu ciri-ciri daripada fi'il ya. Kemudian makot ya. Apa? Saufa, sin dan kot. Saufa. Saufa, sin dan kot. 3 ya cirinya ya Ustaz. Ada 4. Ini tanwin ya, tanwin. Kok tanwin? Apa? ta'u ta'nis sakinah. Tak disukun itu ya? Tak yang disukun. Ya, disukun. Tak yang disukun. Tak yang disukun ya. Disukun, sin sama sau. Ya, saufa ya, saufa, sin sama kot. Nah, maka apabila kita menjumpai kata tersebut sudah bisa dipastikan dia fi'il ya. Seperti di Al-Qur'an juga ada ayat bunyinya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Maka kata aflaha itu adalah fi'il. Ya. Qad aflahal mu'minun. Di sini kalau ini qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu ada qadnya, maka yang fi'ilnya itu qomatnya ini. Qomat. Ya, qomatnya itu adalah fi'ilnya. Nah, qomatnya itu adalah fi'ilnya, kata kerjanya. Kemudian yang ini sebentar ya. Yang ini saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun berarti yang kata kerjanya ta'lamunnya ini. Ya, kata kerjanya ta'lamunnya ini. Nah. Tapi kalau yang ini saya zahabu berarti habunya. Iya, ini yadhabunya. Yadhabunya. Ya, yadhabunya itu yang kata kerjanya. Ini menunjukkan yadhabunya ya. Yang yadhabunya itu yang kata kerja ini sayarji'u, berarti yarji'unya yang kata kerja. Ya. Ya, yarji'unya itu kata kerja. Nah, ini diawali dengan sin. Nah, jadi sayadhabu, sayarji'u. Jadi kata yadhabu sama yarji'u ini adalah kata kerja.
Kalau yang dahaba ini berarti kata kerjanya dahaba, yang dahaba ya. Betul ya. Ini kola, Yang ini dhahaba. Ya, ini ya. Yang tak anis sakinah, tak yang disukun ini cuma tandanya aja. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Adalah al-harfu. Adalah huruf. Nah, huruf ini al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Nah, huruf adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali apabila dia dirangkai dengan yang lainnya. Iya. Tidak mungkin kita bisa memahami huruf tersebut apabila tidak dirangkai dengan yang lainnya. Ya. Bisa tidak memiliki apa yang dimaksud di situ. Ya. Contohnya min, fi, min artinya dari, fi, di dalam, summa, kemudian fa. Yang jer kemarin ya? Apa? Bagian yang jer kemarin ya? Ya, sebagian huruf jer kemarin, sebagian huruf jer. Ya, itu kan dari namanya itu aja kan harful jar, huruf jer. Berarti dia huruf kan? Ya. Ya, huruf jer. Ya. Jadi di sini dianya di antara huruf itu ya min, fi, summa, fa, idza, au, hatta. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Huruf itu tidak mempunyai tanda-tanda khusus. Huruf itu tidak mempunyai tanda-tanda khusus. Ya kita bisa mengenalkan ini huruf. Nah, huruf seperti ini ya. Min, fi, summa, fa, idza sampai seterusnya. Maka apabila kita menjumpai di dalam sebuah teks yang kata-kata ini, maka dia termasuk huruf. Yeah. Kemudian anwaul jumlah, ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat itu terbagi dua. Ciri-ciri kalimat ada terbagi dua. Yang pertama ini adalah jumlah ismiyah. Apa artinya? Jumlah ismiyah itu adalah ya, kalimat yang diawali dengan kata benda. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Kita kata benda kemarin sudah mempelajari kan apa itu kata benda kan. Maka yang diawali dengan kata benda maka dia itu disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Contohnya Ahmad maridun. Ahmad maridun. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad itu dia disebut kata benda. Disebut kata benda. Di dalam bahasa Arab, kata benda itu terbagi dua. Kata benda yang berakal dan yang tidak berakal. Bukan benda mati ataupun benda hidup, bukan. Tapi berakal dan yang tidak berakal. Yang berakal dan tidak berakal. Sehingga
seperti kayak hewan, seperti itu. Hewan, maka dia disebut juga Berakal apa? atau tidak berakal? Kalau hewan berakal atau tidak berakal? Ya, tidak Berakal ya. berakal, tidak berakal. Meskipun dia hidup, ya, ukurannya berakal dan tidak berakal. Bukan hidup, benda hidup dan benda mati, bukan. Tapi ukurannya adalah Tidak berakal itu termasuk hewan, tumbuhan, benda-benda gitu ya. pokoknya selain manusia itu tidak berakal. Oke. Ya, Nah, gitu. ya, selain manusia itu tidak berakal. Nah, Ahmad sakit ya ini. ya, Ahmad maridun, Ahmad sakit. Nah, di sini Ahmad dianya adalah kata benda karena dia berakal. Nah, karena berakal. Nah, dan yang apa namanya? Kemudian yang kedua adalah al-waladu. Al-waladu ini Benda dia ya. ya kata benda. Cirinya apa? Karena yang pertama dia berakal, yang kedua karena dia berawalan alif lam. Alif lam. Ya, berawalan alif lam. Ya kan? Berawalan alif lam. Al-waladu yaqra'unal al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak itu anak kecil Ya kerja. Ya arofu. yaqra'u. Yaqra'u ini kan kata kerja ya. Kata kerja. Ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Yaqra'u, anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Jadi di sini Ahmad dan al-walad ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Tanda isimnya yaitu di sini al-waladu dia beralif lam awalannya. Kemudian yang disebut yang berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. Yang diawali dengan kata kerja. Contoh, marido Ahmadu. Ya. Marido Ahmadu. Ahmad telah sakit. Telah sakit. Tapi Marido apa Ustaz? Di sini Marido Aliyu. Oh, beda ya. Yang di layar ini Bu ya. Oh, yang di layar. Saya nggak sambil ngeliat buku soalnya. Oh iya. Soalnya cuma sama yang awal katanya maridonya apa berbeda? beda sama Marido Aliyun. Iya. Jadi benda kan berarti Aliyunnya ini. Oh iya. Aliyun kan benda. Terus ini kata kerja kan marido nih. Iya, marido ya. Oh, marido. Iya, marido itu kata kerja. Kata kerja sehingga itu disebut jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Marido Ahmadu, Ahmad telah sakit. Ini aktivitas sakitnya ini sudah lewat. Dia marido ini kata kerja cuma kata kerja lampau dia. Ya, kata kerja lampau. Nanti ada pembahasannya sendiri kata kerja lampau dan sekarang nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian yaqra'u yaqra'u maknanya adalah yaqra'ul waladul Qur'ana. Yaqra'ul waladu Qur'ana. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u ini
maknanya membaca ya. Membaca berarti melakukan kegiatan membaca kan? Melakukan kegiatan membaca, maka dia kata kerja. Maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, ini al-walad ini kan benda karena alif lam ya. betul, ada ciri alif lamnya. Begitu pula Al-Quran ini kata benda karena ada alif lamnya. Ya. Di sini Ibu lihat, perhatikan di sini pada kata kalimat ini tuh. Mayazil asma wal af'ala wal hurufa fiha ya'i. Lihat Bu, ini Bu ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Lihat Ibu. Ya, lihat. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Kata yang pertama di sini al-waladu. Yang kedua yaqra'u. Yang ketiga Al-Qur'an kan? Nah, Ibu perhatikan ya. Ini sama kata yang ini sebelahnya ya yaqra'u lagi Quran. Itu dibalik itu ya Ustaz. Dibalik. Nah, itu bisa bisa dibolak-balik. Kalau yang penting kalau dia letaknya walad di depan disebut jumlah ismiyah. Kalau misalkan dibalik ya kro'nya di depan jadi jumlah fi'liyah. Ini tidak beda artinya ya Ustaz? Tidak beda artinya, tapi Ibu memperhatikan urutan cara menerjemahkannya. Yang jumlah fi'liyah, Ibu perhatikan urutan menerjemahkannya harus dari nomor 1 dulu. Urutan jangan diartikan membaca anak Al-Quran. Membaca anak jangan diartikan seperti itu, tapi sesuai nomor itu. Ya. Paham maksudnya? Sesuai nomor maksudnya gimana Ustaz? Ya. Menerjemahkannya, misalkan ini ya, yang jumlah ismiyah, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Nah, anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ya, yang saya sebutkan pertama kan anak, ya kan? Kecil. Ya, anak ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya al-walad ini kan urutannya bukan di urutan pertama, ya kan? Nah, namun cara menerjemahkannya tetap dia dibaca urutan pertama, menerjemahkannya bukan membacanya, menerjemahkannya. Ya, menerjemahkannya tetap kita mengatakan anak kecil itu sedang membaca Al-Quran. Ya, menerjemahkannya ya itu seringkali pokoknya tetap bendanya dulu walaupun itunya di depan ya Ustaz. Apa? Tetap yang disebut kata bendanya dulu baru kata kerja walaupun urutannya berbeda gitu. Ya, dia yang disebut itu pelakunya dulu, subjeknya. Subjeknya makanya kata bendanya dulu baru kata kerja. Tetap kalau urutan itu tetap ya Ustaz. Walaupun posisinya fi'liyah sama ismiyah. Ya. Begitu.
Kalau di bahasa kita kan urutannya mesti kan harus Tetap. apa namanya, subjek, predikat, objek. Kan gitu kan? Subjek, predikat, objek. Nah, boleh dipindah, boleh ya. nah, kalau di bahasa Arab boleh dibalik. Nah, subjeknya bisa di nomor 2, bisa. Gitu. Cuma menerjemahkannya tetap harus mengikuti terjemahan aturan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ini yang berikutnya ini adalah tamrin, latihan. Ya. Latihan mayyiz al-asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Nah, di sini tentukan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah, nomor 1, coba Ibu. Iya, sebentar. Yang mana yang oh ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu ya. Idza jaa nasru itu idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, diperinci satu persatu. Idza ini apa? Jaa apa? Nasru ini apa? Allah ini apa? Wa-nya ini apa? Al-fathu ini apa? Gitu. Ini Idza huruf ya Ustaz. Harfu ya. Ya, huruf. Idza ja juga harfu, a juga harfu. Jaa. Jaa harfu juga ya. Jaa. Jaa harfu. Nasru juga harfu ya. Kalau Allah itu isim. Ya, lafaz Allah itu isim, ya. Wal fathu wanya harfu. Ya. Al fathu itu isim. Ya, al-fathu itu adalah isim. Ya. Al-fathu adalah isim. Ya. Cuma ini ada jadi idza huruf ya. Idza huruf ya. Kemudian jaa ini adalah fiil. Ya, jaa ini adalah fiil. Nah, kemudian lafaz Allah di sini adalah isim. Wa ini adalah huruf. Al-fathu adalah isim. Al-fathu adalah isim. Jaa artinya apa ya Ustaz? Datang. Oh, datang. Ya. Tapi nggak ada cirinya. Terus ini ijtahada. Ya. Itu harfu ya, Ustaz? Apa? Itu ijtahadu isim. Oh, bukan. Dia bentar. Ada pada kata ijtihad ini ada ciri fiilnya, ada ciri isimnya enggak? Kasroh tapi terakhir ya, Ustaz. Apa? Kasroh ijtihad. Kasrohnya harus di akhir. Oh, harus di akhir ya? Iya. Oh iya. Iya. Ijtihad. Ada ciri isimnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, maka dia fiil. Ya. Muhammadun ini isim. Muhammadun isim. Cirinya apa? Tanwin.
Wa apa? Wa fi'il ya. Wa harfu. Harfun, ya. Kemudian hasanun, Isim. cirinya Tanwin. tanwin. Fi apa? Fi itu apa isim juga, kata sambung. Harfun. Oh, harfun. Ya, harfun. Oh, harfun. Tapi kalau fahmi, Ya, fahmi ini fi'il atau isim? fi'il. Fahmi fi'il atau isim? Fahmi fi'il. Fi'il. Bukan. Bentar. Kalau misalkan dia apa namanya? Misalkan dia fi'il, ya. Kalau dia fi'il, tanda fi'ilnya mana? Tanda fi'ilnya. Nah, sekarang kalau bingung Ibu mencari tanda fi'ilnya, nah, sekarang kalau dianya itu isim, fahmi, kalau dianya itu dianggap isim, tanda isimnya ada enggak? Gak ada kayaknya. Fahmi, enggak ada tanda isimnya? Oh, kasroh ya? Ya kasroh itu. Isim, oh ya lupa. Ya. Nah, kemudian ad-darsi. Ad-darsi isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam sama sin kasroh. Ya, betul. Betul. Nah, kemudian idza dakhala ahadukumul masjida, ya. Idza itu apa? Idza fi'il. Harfu. Harfu. Ya. Dakhala? Dakhala harfu juga. Bukan. Dakhala kalau huruf itu seperti yang fi, min, ila, ala. Dakhalu itu. Dakhala maknanya masuk, Bu. Dakhala berarti masuk. Fi'il. Ya, fi'il. Dakhala itu fi'il. Karena ciri-ciri isimnya enggak ada di situ. Ya. Ciri-ciri isimnya enggak ada. Di sini harfu. Apa? Harfu. Yang mana, Bu? Dakhalu Dakhala itu satu kata. Dakhala. Ya, satu kata. Kemudian ahadukum itu kata berbeda lagi. Ahadukum ini fi'il. Dakhala, idza dakhala, nah itu idza huruf, dakhala fi'il. Ahadukum, nah ini dia apa? Fi'il. Ini kalau dia fi'il, ini cirinya apa? Apa, Bu? Cirinya A-nya ini bukan harfu aja, Ustadz. Ya. Ini enggak termasuk, ya. Nah, jadi langsung ke kata al-masjidnya, Bu. Al-masjid itu isim. Ya, masjid. Ya. Isim, tandanya alif lam. Kemudian fala, itu dua kata, dua huruf, fa sama la. Berarti dia huruf. Ini bukan satu ini. Fa isim. Fa-nya huruf. La-nya juga huruf. Ya. Ini harfu ya. Ya, harfun ya.
fa sendiri lah, cuma digabung menjadi satu jadi fala. Nah, kemudian yajlis ini dia fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Hatta? Hatta fi'il. Huruf. Oh, huruf ya. Hatta Ya, huruf. huruf. Ya. Kemudian yarka. Yarka Ya. Kalau ndak ada ciri isimnya, fi'il ya. maka fi'il. Ya. Yarka, ini yarka langsung ya? Ya, yarka. Oh, yarka fi'il ya. Fi'il. Ro'atain isim. Rok'atain isim ya. Ada kasroh. Ada kasrohnya ya. Nah, inna apa Bu? Inna harfu. Harf ya. Alma isim. Isim. Tohur. Tohurun. Isim. Ada tanwin. Ada tanwin. Kemudian la. La harfu. Harfun ya. Yunajisu ini Fi'il. fi'il ya. Kemudian syai'un Isim. isim ya. Kemudian fil asma'i. Fil asma' ini tentang isim ya. Pembagian isim itu ada 3 ya. Aqsamul ismi, pembagian isim, kata benda. Itu ada mufrad, tunggal, kemudian musanna, 2, bentuk 2, kemudian jam'un, bentuk jamak, tunggal, 2, jamak. Oh, ada 2, ada jamak. Ya, tunggal, 2, jamak. Gitu. Pembagian isim. Kemudian jamak ini dibagi lagi. Jamak itu dibagi lagi. Namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir. Artinya apa ini, Ustaz? Ya. Jamak mudzakkar salim ini jamak untuk yang jenis mudzakkar. Jadi kata benda itu ada terbagi menjadi muannas, kemudian ada yang mudzakkar. Nah, ada kata benda yang mudzakkar, ada yang muannas. Nah, bedanya apa? Nah, nanti untuk penjelasan apa itu mudzakkar, apa itu muannas, ya. Untuk penjelasan singkat seperti ini, Bu. Kalau yang mudzakkar, ya, itu seperti ya kita bisa mencirikan, ya, yang mudzakkar itu maksudnya kata benda yang termasuk kategori laki-laki. Laki-laki bukan maksudnya manusia laki-laki, bukan. Ya. Bukan jenis kelamin ya. Bukan jenis kelamin ya, bukan jenis kelamin. Laki gitu. Ya, jadi dia mudzakkar itu termasuk kategori laki-laki. Nah, contohnya yang kita sudah pelajari kemarin itu ada ciri-ciri isim, ya. Ada
ciri-ciri isim ya. Jadi isim tadi itu isim itu ada yang nanti setelah dibagi ini menjadi bentuknya mufrad, tunggal, kemudian musanna, jamak, dua, kemudian bentuk jamak. Nah, isim itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kemudian untuk isim yang muannas itu disebut jamak muannas salim. Untuk yang isim yang tipe muzakkar, yang jamak disebut jamak muzakkar salim. Seperti itu. Contohnya kata misalkan yang muzakkar, misalkan kata muslimun. Muslimun, kata muslimun misalkan ya. Muslimun. Nah, itu bentuk muslimun itu dia muzakkar. Kalau muslimatun muannas. Oh, gitu. Ya, muslimatun muannas. Ya, seperti itu. Nah, nanti penjelasannya lebih jelasnya untuk yang dimaksud dengan mufrad, musanna dan jamak pada yang berikutnya ini, Bu. Ibu bisa lihat. Ya udah. Ya. Yang dimaksud dengan isim mufrad ini, isim mufrad ini adalah isim mufrad adalah yang menunjukkan satu, yang menunjukkan tunggal. Kata benda yang menunjukkan tunggal. Isim mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan tunggal. Contoh baitun. Nah, baitun. Kemudian baitun maknanya rumah. Ya. Nah, daftarun buku tulis. Waladun anak kecil, laki-laki. Ya. Kemudian rojulun laki-laki dewasa. Nah, ini bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Kemudian yang musanna bentuk dua. Musanna itu kalau kita ingin membentuk dia menjadi musanna bentuk dua, itu mudah caranya, Bu. Yaitu dengan kita tambah akhirannya ini ditambah alif nun. Ini alif nun. Ya. Awalnya baitun, baitani, ditambah akhirannya ditambah alif nun. Oh, alif nun, oke. Ya. Akhirannya ini awalnya baitun jadi baitani. Nah, ada tambahan alif nun. Nah, waladun jadi waladani. Tambahan alif nun itu bentuk musannanya. Atau baitani atau baitaini. Akhiran ya nun. Ini. Jadi ya. Bisa dua, Ustadz. Bisa tambah alif nun sama ya nun. Ya, antara dua itu. Antara dua itu. Nanti dari sisi fungsinya kapan kita menggunakan baitani ada ketentuannya. Kapan kita menggunakan baitani, kapan menggunakan baitaini, kapan itu ada ketentuannya sendiri. Seperti itu. Cuma dua-duanya ini adalah bentuk musanna. Nah, cuma dari sisi penggunaannya nanti ada contohnya sendiri. Kemudian yang berikutnya ya. Ini bentuknya adalah ya, untuk berikutnya ini disuruh membentuk musanna. Perintah latihannya ini disuruh membentuk musanna. Ya. Musanna itu? Musanna bentuk dua, Bu. Enggak ya? Ya, bentuk dua. Nah, ini tugas di rumah aja, Bu. Yang mana, Ustadz? Apa? Dari yang Rasulun, Nabiun. Ya, dari Rasulun, Nabiun, Muslimun sampai terus sampai alimun. Sampai alimun. Oke, ini ya. dibuat dua ya. Ini dibuat bentuk
dibuat bentuk 2. Bentuk 2, oke. Ya, betul, bentuk 2. Kemudian yang tugas yang kedua ini disuruh bikin bentuk tunggal. Ini karena bentuknya sudah 2. Yadaini, rijlani, rojulaini, babani, jannatani ini bentuk 2. Disuruh dijadikan tunggal. Ya. PR-nya. Ya, itu tugas untuk di rumah. Ya. Disuruh menjadikan bentuk tunggal. Ya. Tugas di rumah ya. Kemudian yang berikutnya ini jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu akhirannya waw nun atau ya nun, Bu. Jamak mudzakkar salim. Ya, itu ini akhirannya waw nun. Ibu lihat pada pada layar atau bukunya Ibu. Itu awalnya muslimun, kemudian menjadi muslimun, ada tambahan waw nun. Ada tambahan waw nun, maka dia menjadi jamak. Namanya jamak mudzakkar salim. Ya, begitu pula muslimina. Ada akhiran ya nun. Muslim. Muslimun, muslimin, muslimuna. Ya. Muslim. Oh, gitu. Muslimun